percobaan koin dan juga dadu. Oke, sampai sini masih aman, bisa kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Apa ruang sampel dari percobaan berikut ini? Yaitu percobaan uang logam, dua uang logam. Tadi di contohnya itu ada satu uang logam, kalau di sini ada dua uang logam. Jadi caranya seperti ini. Ketika dua uang logam dilemparkan, yaitu melakukan percobaan, ada sebanyak 4 kemungkinan yang dapat terjadi pada percobaan melempar dua koin, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Jadi, ada 4 kemungkinan ketika dua uang logam dilemparkan secara bersamaan. Oke, jadi ini titik sampelnya, dan ruang sampelnya bisa kita sebutkan S, sama dengan gitu, burung kurawal. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Di sini tadi sudah ada 2 koin, sekarang 2 dadu. Kira-kira gimana cara menentukan ruang sampel dari 2 dadu ini? Langsung kita lihat tabelnya. Nah, di sini ada 2 dadu. Kita mencari ruang sampel dan titik sampelnya menggunakan tabel. Tabel yang pertama untuk yang ini, bagian di sini, itu untuk dadu pertama. Yang ke bawah untuk dadu kedua, dengan angka yang sama yaitu angka 1 sampai 6. Setelah itu, ini percobaan pertama. Ketika dilempar, itu muncul angka 1,1. Percobaan kedua, kita lempar lagi. Muncul angka 1,2. Percobaan ketiga, muncul angka 1 dan 3. Dan seterusnya sampai percobaan ke-36. Sehingga dari sini kita dapat mendapatkan titik sampel pada percobaan dua dadu ketika dilemparkan, yaitu yang ada di tabel ini, itu termasuk titik sampel dari percobaan dua dadu. Dan jumlah titik sampelnya yaitu ada 36. Ketika jumlah pasangan angka ini di total itu ada 36. Nah, 36 itu termasuk jumlah titik sampel pada percobaan dua dadu. Oke, dari sini sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita next. Selanjutnya, apa ruang sampel dari percobaan satu dadu dan satu koin? Nah, ini ada satu dadu dan satu koin dilemparkan secara bersamaan. Kita mencarinya menggunakan tabel juga. Jadi tabelnya yang pertama kita tulis angka 1 sampai 6 dan koin ada dua kemungkinan antara angka dan gambar. Dan kita tuliskan percobaan pertama muncul angka dan nomor 1. Percobaan kedua angka dan nomor 2. Percobaan ketiga angka dan nomor 3. Dan seterusnya sampai gambar dan muncul angka 6. Nah, itu gambaran ruang sampel dan titik sampel pada materi peluang. Jadi materi awal itu membahas tentang ruang sampel dan titik sampel yang wajib kalian pahami untuk bisa lanjut ke materi subbab yang selanjutnya. Jadi semoga kalian paham dengan penjelasan kakak. Jadi bisa kita lanjut ke definisi peluang. Jadi peluang di sini adalah seberapa mungkin suatu kejadian dapat terjadi. Oke, jadi peluang adalah seberapa mungkin suatu kejadian dapat terjadi. Di sini ada peluang empirik. Ada macam-macam peluang. Yang pertama ada peluang empirik.
Peluang empirik adalah peluang suatu kejadian berdasarkan percobaan langsung. Dengan rumus, banyaknya kejadian K dibagi banyak percobaan. Nih, oke. Ada contoh soal. Misalkan kita melakukan percobaan melempar satu koin dan akan menemukan frekuensi relatif kejadian munculnya gambar. Jika kita melakukan percobaan sebanyak 10 kali dan muncul gambar sebanyak 3 kali, maka oke, begini caranya. Sesuai soal, percobaan melempar satu koin dan dilempar sebanyak 10 kali dan muncul gambar sebanyak 3 kali. Maka frekuensi relatifnya munculnya yaitu total percobaan ada 10. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sesuai dengan rumus. Tadi kita kembali ke rumusnya. Nah, ingat-ingat, banyaknya kejadian. Oke, kejadian yang diminta ada 3 kali gambar. Jadi rumusnya 3/10. 10 ini 10 kali percobaan. Sehingga kita dapatkan frekuensi relatif munculnya yaitu 3/10. Oke, dari sini aman? Oke. Kalau nggak aman, nanti bisa diputar berkali-kali video kakak ini untuk bisa memahami materi peluang lebih jelas lagi. Kakak lanjut. Di sini selanjutnya ada peluang teoritik. Oke, peluang teoritik, peluang yang nilainya dapat diperoleh tanpa melakukan percobaan langsung. Jadi ini sebuah prediksi yang sudah kita bahas di awal, peluang bisa disebut sebagai prediksi, yaitu nilai dapat ditentukan dengan menghitung rasio banyaknya seluruh kemungkinan. Nah, rumusnya yaitu PK sama dengan NK per NS, dan PK merupakan peluang teoritik kejadian K dan NK banyak titik sampel pada kejadian K, NS banyaknya seluruh kemungkinan atau titik sampel pada ruang sampel. Nah, dari penjelasan ini pasti teman-teman masih bingung gimana nih cara penggunaan rumus ini. Nah, jangan khawatir, kakak ada contoh soal. Contoh soal. Soalnya yaitu, mari tentukan peluang muncul mata dadu genap pada percobaan melempar satu dadu. Oke, percobaan melempar satu dadu ada 6 kemungkinan. Titik sampelnya ada 6. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga bisa kita tuliskan NS atau banyaknya kejadian yaitu 6. 6 kali kan ya, ada 6 angka. Setelah itu, kejadian muncul angka genap. Karena yang ditanyakan tadi angka genap. Angka genap di dalam satu dadu ini ada 2, 4, dan 6. Sehingga NK-nya bisa kita tuliskan 3. Karena di sini ada 3 angka. Kita tuliskan 3. Nah, ini cara menggunakan rumus yang tadi. PK, NK per NS. NK-nya sudah diketahui 3, NS-nya diketahui 6. Sehingga di sini kita dapatkan 3/6 atau bisa dituliskan 1/2. Sehingga dapat disimpulkan peluang muncul mata dadu genap pada percobaan melempar satu dadu yaitu 1/2. Oke, dari sini kita sudah membahas banyak mengenai materi peluang. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang kakak jelaskan untuk pertemuan hari ini. Jadi bisa diputar berkali-kali videonya agar lebih paham. Dan kakak ada latihan soal. 2 latihan soal bisa kalian screenshot, terus bisa dikerjakan, entah diskusi sama teman, atau bisa ditanyakan ke guru waktu di kelas. Jadi ini ada 2 soal. Bisa di screenshot dulu.
Untuk pembahasannya bisa dituliskan di kertas atau di buku. Untuk soal kedua, ini. Oke, sudah di-screenshot. Jadi, eee, terima kasih untuk hari ini dan untuk video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam pembelajaran materi peluang dan bisa diputar berkali-kali untuk bisa memahami materi lebih paham lagi. Oke, mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.